what we get drunk, so what we smoke. Hai, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau membahas tentang toge. Bukan tanaman, bukan sayur, bukan temennya soto itu kan toge, bukan, tapi toket gede. Karena sebelumnya aku pernah bahas tentang tocil di video-video sebelumnya banget gitu ya. Dan kita akan bahas toge. Kenapa aku bahas toge? Karena banyak dari kalian itu yang pasti mengatasnamakan toge itu jadi alasan. BKW sing gede, kok sing gede gitu. Kayak ukurannya piro ding? Ketoknya kap A, kap B, kap C ya kan? Mantep gak tuh? Kita akan bahas tentang toge. Kita bahas kepanjangannya dulu. Toge itu apa sih? Toket gede. Toket itu apa sih? Buah dada, gunung kembar. Nah itu yang akan kita bahas tuh itu. Kenapa kita akan membahas itu? Karena banyak yang jelas laki-laki ya, cewek tuh juga bahas toge loh sebenarnya. Walaupun sesama wanita loh, sesama wanita juga bahas enak iya punyamu gede gitu kan. Dilihat enak daripada punya aku trepes gitu, kayak pelosotan cah TK. Kayak cuman kalau dari samping tuh bukan yang melenuk-melenuk tapi gedek ngono tok. Ngerti nggak? Kayak kalau di kuliahan tuh dulu dapat ece-ecenan kacang hijau. Kenapa diece kacang hijau? Karena kecil, saking cilie, saking rotot merindingi, saking kecilnya tuh jadi dibilangnya itu kacang hijau gitu. Kali ini kita akan bahas buah melon karena gede kan, melon atau semangka gitu kan, nggak mungkin durian tajam-tajam, merah mungkin lah. Kita akan bahas toge. Sebenarnya cowok-cowok kenapa sih suka mendasarkan si toge ini tuh jadi alasan untuk enak ngobrolnya, untuk menjadi ramah, untuk mau satu kerjaan atau untuk mau satu kelompok, ngerti nggak? Atau dulu aku pernah nih, ada yang tiba-tiba bilang gini, wah enak des, aku orang ngerti apa yang enak, sumpah. Jajal we ora, dembe ora, tapi enak des, sumpah gue enak banget, awak enak. Kayak apa laki-laki? Tolong jelaskan gitu loh. Kenapa kalian bisa mengklasifikasikan itu enak? Kenapa laki-laki tuh sering bilang kalau enak des, awak enak? Enaknya tuh gimana gitu loh. Aku sebagai wanita kan nggak tahu ya, mungkin kalian laki-laki tuh punya sinyal-sinyal tersendiri kata-kata awak enak ki piye. Kita akan bahas mulai dari masa remaja awal ya, biasanya puberti untuk cewek-cewek itu kan ada yang SD. Jadi SD itu teteknya udah numbuh, atau mungkin berawal dari SMP atau mungkin berawal dari SMA. Kalau kalian tanya, Mbak kue kapan? Mensku aja itu peralihan antara mau ke SMA. Mensku, ya gue bayang kewe punya aku tuh tumbuhnya kapan? SMA aja aku masih berani pakai mini set ya toh. Ya rada mesake sih aku. Ngerti-ngerti, tapi banyak cewek-cewek yang mulai tumbuh itu ketika SD. Ketika teman-teman sepantarannya cuma pakai kaos dalam, dia udah mulai pakai mini set yang udah ada tatakan teteknya. Bukan yang cuman mini set yang lembarannya kain, tapi udah ada bagian yang lebih tebal daripada kaos dalamnya. Itu ada yang udah mulai tumbuh SD, ada juga yang SMP itu udah mulai ada beberapa yang udah pakai BH karena teteknya udah mulai mentul-mentul gitu. Dan rata-rata kalau misalnya mereka SD atau SMP karena masih kecil, mereka biasanya malu. Kayak jadi lebih suka pakai kaos yang atau baju yang lebih gombrong, lebih duduknya jadi mungkin yang tadinya semuanya bisa duduk tegap gitu, dia lebih gini, lebih menutupi karena dia malu, karena teman-temannya belum pada tumbuh, dia tumbuh sendirian. Dan gak semua orang yang bertoket besar itu terus jadi seneng. Karena apa? Pertama, kalau masih sekolah nih ya, olahraga, kalau lagi olahraga, lari, ya kan? SD SMP itu mesti lari, mesti melayu, atau jalan yang berdua-berdua harus gandengan karena lewat jalan raya. Kalau lari, mentul-mentul, terus jadi ece-ecenan teman-temannya. Harga buah naik turun ya Ra? Mesti kowe kerap ngeceni koncomu, harga mangga naik turun deh, cocoknya harga melon naik turun ya Ra? Bek senggol-senggolan, bek terus dideloi, jadi pusat perhatian. Yang dideloi apa? Buah dadanya yang naik turun. Dengan embel-embel harga buah naik turun, kan bajingan. Ya nggak? Kalian SD, SMP mungkin pernah ngeceni koncomu kayak ngono, cewek-cewek itu nggak nyaman. Mungkin karena masih kecil jadi nggak nyaman ya, kecuali lonte gitu kan, mereka suka emang sengaja dipamer-pamer kayak dibuka-buka gitu kan. Tapi buat wanita yang biasa aja, yang baik-baik aja, yang normal pada umumnya, dia nggak suka, dia nggak nyaman dengan hal itu.
gede itu salah satu alasan laki-laki mendekat. Modus enak-enak itu salah satu alasan cowok mendekat. Meh kowe piye-piye no toketmu gede itu alasan cowok mendekat. Jadi buat kalian yang toketnya gede ya kowe mesti kerap dicedeki lanang-lanang dan pasti banyak dicedeki lanang-lanang. Meh kuwi kelakuanmu, kepribadianmu rodok gatelit. Susumu gede, wah wis pasti akan tetap dideketin cowok-cowok karena nggak memungkiri kita harus sadar loh, cowok-cowok semua orang nggak cuma cowok, cewek cowok tuh pasti melihat fisiknya dulu, cantik badan enak, nggak agak muka biasa aja tapi badannya bagus, susunya gede, bempernya gede, mantap ya kan. Jadi sebagai cewek yang punya toket gede itu juga nggak enak. Beda cerita nek wedok nakal lo ya, seneng ya ra, meh di demek-demek wong akeh ya bodo amat. Tapi untuk cewek yang biasa aja, yang baik-baik aja, punya toket besar itu mereka agak risih. Endingnya mereka akan memilih baju-baju yang gombrong. Gak bisa nih kalian kalau lihat baju gemes, crop tee, tahu crop tee sing dole iso ketok. Nah rata-rata untuk cewek yang insecure dengan teteknya yang besar, mereka akan cenderung pakai yang gombrong-gombrong, kemeja, kaos, atau blus yang nggak ngapret. Kan ada nih kaos yang dari atas ini udah ngapret tangannya, terus jadi dia akan melihatkan lekuan payudara kalian. Ada beberapa kaos cewek yang seperti itu, yang stretch bahannya. Nah biasanya cewek-cewek yang bertoge dan dia insecure dengan teteknya yang besar, dia akan memilih baju yang gombrong, yang santai, yang casual, baju pantai, kayak gitu-gitu. Tapi untuk mereka yang pede-pede ya wes. Tapi buat kalian yang merasa tetekku gede itu kan aset, ya rak apa rak masalah. Duduknya tetap tegak seperti biasa, pakai baju ngapret-ngapret, terbuka mungkin. Jadi sasaran laki-laki, tapi ketika digodain mereka marah, atau ketika diliatin mereka marah. Pakai baju ngapret, belahan dada kelihatan, diliatin orang marah, ya kan? Lanang-lanang kadang suka mikir, lah nek rak gelem ya ditutupi toh ya. Tapi beda cerita dengan cewek yang udah tertutup, udah berusaha untuk gombrong-gombrong, tetap dideloki kuwi lanangan buatel. Emang cowok matanya emang kayak ngono, ya kan? Cewek yang bertoge besar tuh juga nggak enak loh. Milih BH-nya. Mikir rak kowe. Apalagi nih, kalau aku tipe manusia yang ya kadang bisa pakai BH yang biasa aja, kadang harus kalau lagi pengen yang bermerek ya bermerek. Dan kalau cewek-cewek bertoge itu nggak bisa sembarangan pakai BH yang murah karena nggak ada ukurannya. Pertama nggak ada ukurannya, kedua kan gampang rusak. Ini bukan masalah seberapa brutalnya tetek kalian ya, enggak, tapi emang begitu adanya. Kalau yang murah itu kan emang ketahanannya agak tipis gitu kan. Dan orang-orang yang bertoge itu harus dengan cup yang misal 36B. Dan 36B merek X sama yang biasanya dijual di pasar itu jelas beda. Cewek-cewek bertoge nggak bisa nih pakai BH sembarangan yang bentuknya cuman mungkin kain doang, nggak bisa. Kalau mungkin aku yang kecil-kecil gini masih oke lah pakai yang BH-nya masih kain doang atau apa sih yang kayak buat sport bra tuh masih aman. Tapi kalau mereka yang bertoge nggak bisa sembarangan pakai BH, harus yang kenceng. Nek ora apa bledrek, nek ora apa nek mlaku sithik naik turun ya kan, kok mbok deloki meneh tuh lo susahnya. Nggak bisa tuh cewek-cewek yang bertoge beli BH harga 10.000 nggak bisa. Ra iso tak jamin. Ya beli kaos nggak mungkin ukuran S. Misal crop tee dia ukuran S nggak bisa. Even itu crop tee pun dia harus ukuran M, karena apa? Teteknya besar. Kalau dipakai ukuranku S iso nutupi udel, godek ndak iso nutupi udel. Meh awake cilik ya kan. Gitu loh nggak enaknya. Jangan dipandang ketika punya tetek besar itu enak. Jangan ketika tetekmu gede yo, semua apa-apa mudah, orang ngono konsepnya yo. Dan buat kalian cowok-cowok, nggak semua cewek tuh suka diliatin area tubuhnya, apalagi tetek. Cewek, aku mengiyakan kalau cewek itu melihat keseksian seorang wanita tuh ada di beberapa spot. Mungkin matanya, daerah wajah, bibir, badan, pinggang, punggung, dada, payudara, bokong, macam-macam, atau kaki, macam-macam. Wanita mengklasifikasikan seksi ya, soalnya teteknya gede, seksi ya, soalnya lekuk tubuhnya kelihatan, seksi ya, soalnya lekuk tubuhnya kayak jam pasir, macam-macam. Dan nggak semua cewek tuh suka untuk diliatin. Jadi kita hidup harus saling pengertian teman-teman. Buat cowok-cowok jangan asal ngeliatin deloki wedok, begitu wedok lewat langsung motornya jelalatan ke orang atau delok wedok. Nah, buat
kalian yang bertoket besar jangan sedih hati. Aku ngerti penderitaan kalian, tenang, kalem, kuasai. Kalian harus lihat sisi positifnya. Kalian harus buka mata kalian lebar-lebar gitu kan. Tetap harus memilih, tapi untuk manusia yang bertoket besar bersyukurlah karena kalian lebih dimudahkan. Karena banyak cerita orang-orang bertoket besar itu kalian akan mendapat beberapa benefit yang tidak didapatkan dengan wanita kerempeng. Itu mungkin kalian jarang dengar atau kalian udah sering dengar dimanapun kalian berada, tapi itu kenyataannya. Wes ra usah munafik, ra usah sok suci yang enggak mbak aku nggak kayak gitu. Ra usah aku wes ngerti. Ra popo itu menjadi rahasia umum, ngerti nggak? Rahasia tapi umum dan ra. Atasan jadi makin ramah sama kalian, lebih ramah lah. Jadi kalian mungkin lebih diaju-ajuin untuk misal mengaksesakan sesuatu project itu lebih gampang. Dan mungkin sering diajak makan, jadi mudah dapat teman, kayak gitu-gitu. Tapi ingat, tetap pilih-pilih. Karena rata-rata kalau kalian bertoket besar itu menjadi salah satu alasan cowok-cowok untuk modusin kalian. Tetap pilih-pilih, tetap pertahankan apa yang menjadi idealismu gitu kan. Tapi jangan insecure karena tetek besar itu berkat dan itu bisa memudahkan jalan kalian. Tetap intinya adalah pilih-pilih, tetap mikir, tetap berpikir jernih. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang besar. Nah, semoga kalian yang dengar cerita ini pikirannya semakin luas. Aku sih pengennya orang-orang yang lihat konten videoku ya, walaupun ada beberapa yang selingan 18 plus atau mungkin BDSM dan sebagainya, itu sebagai selingan aja. Karena kalian kalau diajak mikir terus juga budrek ya kan. Uripku kan wes isine sambat-sambat tok-tokan. Kalau nggak diselingi dengan hiburan itu kan sulit ya, hidup kalian akan hampa gitu kan. Tapi buat kalian yang selalu mengatasnamakan, oh Mbak Adel kontennya 18 plus isinya meng review, isinya meng kedewasaan, jadi lebih paham tentang kedewasaan, iya, dalam hal positif. Karena aku menyampaikan kata-katanya seperti ini biar kalian itu lebih paham. Karena kalau kalian dimakanin kata-kata yang textbook banget, yang baku banget, kok gak paham. Buat kalian yang masih nontonin video ini dari video pertama sampai video akhir, terima kasih. Dan aku yakin kalian mungkin berpikiran terbuka. Dan buat kalian yang selalu ngejudge, selalu menilai aku dari bungkus luarnya aja, it's okay, karena pengurak popo. Tapi nggak apa-apa, namanya manusia, kita nggak bisa menuntut manusia selalu suka sama kita 100%, semua orang suka sama kita, nggak mungkin ya kan. Tapi aku akan berteman dengan orang yang suka sama aku aja. Buat kalian yang nggak suka sama aku, tetaplah nggak suka sama aku, nggak apa-apa, tetap tonton videoku, cari kesalahanku, it's okay. Dan di zaman sekarang kalau kalian nggak open mind, pikiran kalian tetap sempit, tertutup, tetap di situ-situ aja, ra urip suripmu. Jadi segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat, diambil positifnya aja. Jadi segitu aja video kali ini, see you on the next video, bye.